Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini, dan juga kita masih banyak menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia suci, manusia yang memiliki kedudukan di hadapan Allah yang sangat tinggi, dan manusia itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita karena kita adalah bagian daripada umat beliau. Dan mudah-mudahan ketika di akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau, umat yang soleh bagi yang laki-laki, dan yang perempuan menjadi umat yang solihah. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan berbicara tentang masjid. Tentu berkata tentang masjid, kita tentu tidak asing lagi. Karena apa? Karena mungkin kita setiap hari pasti datang ke masjid, entah itu melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah lainnya, dan mungkin juga membaca Al-Quran dan juga disertai dengan iktikaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita tempati untuk sholat hendaknya kita jadikan sebagai tempat yang nyaman, sebagai zona nyaman. Jadi masjid kita jadikan sebagai zona yang nyaman. Nyaman untuk beribadah, nyaman untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan taqarruban ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, masjid itu harus kita jaga kebersihannya. Bahkan kalau perlu kita berikan wewangian. Agar apa? Agar masjid yang kita tempati tersebut membuat kita nyaman dan kita betah berlama-lama di dalam masjid. Kalau masjid itu bersih, nyaman, tentu akan banyak para jamaah yang menempati masjid itu, dan mereka hatinya jadi tentram. Karena apa? Karena kebersihan masjid dan juga wanginya masjid tersebut. Jadi ketika seseorang, misalnya kita masuk masjid, masjid itu bersih dan wangi, tentu kita akan betah. Nah, hal ini ternyata teman-teman adalah perintah dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada kita agar masjid tersebut, entah masjid itu yang sering kita jadikan sebagai tempat sholat, atau mungkin sekedar ibadah-ibadah lainnya, tapi yang terpenting marilah kita buat masjid itu menjadi bersih dan wangi, atau minimal tidak membuang sampah di masjid. Jadi kalau tidak mau membersihkan masjid, jangan buang sampah di masjid. Nah, teman-teman, dalam hal ini Rasulullah bersabda, wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiyah semoga meridai, siapa Allah anha kepada Siti Aisyah, qalat. Jadi berkata, siapa yang berkata? Yang berkata itu Siti Aisyah.
Siti Aisyah adalah salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Aisyah apa? Kata Siti Aisyah, amara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyuruh, memerintahkan, ya, bibinail masajidi fidduri, bibinail dengan membangun masajidi, masjid-masjid, fiduri, di kampung-kampung kalian. Jadi gini, dalam hadis ini Siti Aisyah itu menyuruh kita semua, wahai umat Islam, membangun masjid. Di mana? Ya di sekitar kampungan kita, di sekitar tempat tinggal kita, membangun masjid atau paling tidak musola, ya. Setelah membangun, kita urus wa antunazzofa, dan juga dibersihkan. Jadi masjid yang kita bangun atau musola yang kita bangun itu kita bersihkan. Jangan dibiarkan saja. Kalau kita sudah bangun, kita harus membersihkannya. Agar kenapa? Agar masjid tersebut suci. Nah, ditambah lagi waktu toyaba, dan tutoyaba itu dikasih wewangian, tapi wewangiannya yang syar'i, yang tidak mengandung alkohol. Jadi masjid atau musola yang kita bangun harus kita rawat dengan cara membersihkan dan juga memberikan wewangian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, teman-teman sekalian, kebersihan masjid atau wanginya masjid jangan kita serahkan begitu saja kepada marbot. Jangan. Kita sebagai umat Islam juga harus memiliki kepedulian. Oke lah, misalnya marbot, ya, membersihkan dan juga memberi wewangian. Nah, kalau kita tidak bisa membantu, misalnya tenaga kita bantu dengan uang. Jadi kalau ada kotak masjid, ya, di situ ada misalnya sumbangan untuk masjid, taruh uang tersebut, atau kita donasikan uang kita untuk masjid. Nantinya oleh para marbot masjid, uang itu akan digunakan tentunya untuk kebersihan masjid dan juga untuk memberikan masjid itu wewangian. Agar kenapa? Agar jamaah pada betah. Jadi teman-teman ingat, masjid itu milik kita semua, milik umat Islam. Oleh karena itu kebersihan masjid, ya, dan juga wanginya masjid itu bukan hanya tanggung jawab marbot, bukan hanya tanggung jawab marbot masjid. Ingat, marbot masjid itu tidak bisa melakukan pekerjaannya tanpa didukung dengan dana-dana yang kita bantu. Tanpa didukung dana dari jamaah untuk perawatan masjid, marbot jelas akan kesulitan. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin sulit membersihkan masjid karena kesibukan kita bisa masukkan uang kita, donasi kita ke kotak amal masjid. Biar apa? Biar uang tersebut diolah sedemikian rupa sebaik mungkin oleh para marbot masjid. Dengan demikian, walaupun kita tidak membersihkan secara langsung atau tidak memberikan wewangian secara langsung, tapi kita membantu pelestarian masjid itu dengan dana kita yang kita miliki, itu sama dengan kita sudah ikut membersihkan dan juga ikut mewangikan masjid tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan ini. Dengan apa? Uang. Ya. Jadi teman-teman,
kita bantu marbot masjid untuk membersihkan masjid tersebut dan juga memberikan wewangian dengan dana yang kita sumbangkan untuk masjid tersebut. Jadi kalau sholat Jumat misalnya nih, jangan ragu-ragu untuk membantu masjid. Ya minimal 10.000 itu minimal. Kalau bisa lebih itu lebih baik. Atau jadwalkan setiap hari apa kita ke masjid nyumbang. Untuk apa? Ya untuk masjid. Kalau masjid itu wangi dan bersih, tentu ibadah kita juga bisa khusyuk di dalam masjid tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita lebih peka lagi terhadap kebersihan dan kenyamanan masjid. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.